warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Hanida SPDI yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk lebih dalam berbincang-bincang tentang bagaimana sih Ibu Hanida bisa seperti demikian. Sedangkan yang saya tahu bahwasanya Ibu Hanida ini adalah seorang kepala sekolah di lembaga TK PAUD. Betul kan, Bu? Ya, betul. Dan Ibu juga luar biasa aktif di dalam desa, di masyarakat, bersosial di masyarakat. Dan izinkan saya untuk lebih jauh mengenal Ibu. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bu. Saya Ahmad Saukani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran semester 6 PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di sini tujuan saya ingin mengadakan semacam podcast, yang mana podcast itu bertujuan mencari orang yang inspirasi bagi saya. Jadi boleh Ibu terlebih dahulu memperkenalkan nama Ibu dan latar belakang Ibu. Ya, sebenarnya tadi saya sebagai kepala sekolah tidak terlalu begitu dikagumi juga, karena sebagai kepala sekolah juga sekaligus ibu rumah tangga dan bersosialisasi di masyarakat seperlunya dengan seperti mengikuti kegiatan masyarakat begitu aja. Jadi kamu berlebihan lah, terlalu mengagumi. Jadi saya hanya sebagai kepala sekolah di PAUD Al-Karamah yang terletak tuh di Desa Keramat, Kecamatan Amuntai Selatan. Jadi Ibu sudah ada di sekolah itu sejak kapan dan bagaimana itu ceritanya? Sejak tahun 2011. Tahun 2011 ya. Hingga sekarang ya. 2023. Mungkin sudah sekitar 11 tahun. Dan Ibu menjabat di PAUD itu apakah apa itu namanya? Apakah langsung dijadikan kepala sekolah atau bagaimana itu, Bu, perjalanannya? Awalnya dulu kan masih sambil kuliah. Jadi sambil kuliah pas ditawarin ngajar TPA dulu. Setelah ngajar TPA berjalan sama selanjutnya di situ dari pengasuh atau kepala TPA itu setelah melihat ada bakat dari kita, lalu beliau menawarkan ke kita untuk membuka bimbel. Bimbel itu belajar untuk di luar sekolah anak tuh. Jadi setelah itu melihat proses berjalan waktu bimbel, wah ternyata antusias masyarakat di situ banyak, bagus dengan melihat muridnya atau anak-anaknya di bimbel itu. Nah kemudian Bapak Kepala itu tadi berkeinginan lagi, bagaimana kalau kita membangun suatu PAUD di desa ini. Nah, lalu di situ Sidin merekrut saya untuk menjadi kepala sekolah langsung di PAUD itu. Jadi waktu itu kami hanya bertiga. Waktu awal mendirikan PAUD bertiga, saya sebagai kepala sekolah PAUD, yang satunya rekan saya lagi sebagai kepala sekolah TK, yang satunya lagi TO di
di situ, PAUD di situ. di PAUD Iya. itu. Itu kan ibu mengajar di situ, bisa dikatakan ibu masih muda dan ibu masih mempunyai jiwa-jiwa kepemudaan lah. Jadi kan untuk mengurus sebuah lembaga itu kan seharusnya sudah orang yang memiliki apa itu namanya, memiliki ya nilai kedewasaan lah. Dan ibu muda tapi sudah mempunyai bakat seperti orang dewasa, bisa mengelola sebuah lembaga. Memang apa sih cita-cita ibu dari sebelum mengajar dan sebelum kuliah sehingga ibu bisa mengelola itu di waktu muda? Ya, jadi sebenarnya ini sangat di luar rasa tak percaya. Memang sebenarnya waktu kecil saya itu bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah. Oh, jadi kepala sekolah. Iya. Jadi ketika waktu kecil, pas masih waktu sekolah SD itu masih ingat ketika bermain sama teman-teman. Main kayak jadi guru-guruan. Jadi saya loh kepala sekolah. Oh, di situ terinspirasinya ibu. Pas ketika bapak yang itu tadi merekomendasi saya untuk menjadi kepala PAUD, langsung wah, ini loh cita-cita saya waktu kecil. Nah, awalnya memang tidak mudah dari awal karena membangun dari awal, dan waktu itu kami cuma bertiga. Jadi tapi karena cita-cita, keinginan kuat, rasa kayak kada percaya, Tuhan mengabulkan cita-cita yang rasanya waktu anak-anak itu hanya sekedar berbicara tanpa tahu kepala sekolah itu apa, bagaimana nantinya, tanpa itu tahu tiba-tiba menjadi kepala sekolah. Jadi rasa terkagum-kagumnya itu luar biasa. Nah, jadi sejak itu waktu ditunjuk langsung menjadi kepala sekolah, jadi apapun rintangan beratnya, waktu itu kan saya masih pakai sepeda. Kuliah masih pakai sepeda. Itu jauh ibu dari Alabiu ke Amuntai. Itu sekitar berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo, lumayan jauh itu untuk. Jadi waktu sepeda itu masih pakai sepeda, dan mengurus PAUD itu pun masih ke sekolahan pakai sepeda. Yang namanya baru dibangun untuk membeli baju seragam, untuk keperluan mengurus segalanya ke dinas, pakai sepeda tinjak itu. Pakai sepeda, luar biasa. Itu sebenarnya jauh itu mengurus-ngurus tapi masih memakai sepeda. Iya. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya, Bu. Karena saya sebagai anak muda yang anggaplah anak muda zaman now kata orang, itu sepertinya sudah jarang ada melihat yang bahkan kuliah aja pakai sepeda, itu jarang, apalagi mengajar sebagai kepala sekolah lagi. Itu sangat luar biasa bagi saya, Bu. Dan saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi karena kaget saya, Bu. Karena anak muda seperti saya seharusnya bisa meniru bagaimana anak muda pada zaman dahulu. Jadi selain ibu sebagai kepala sekolah, selain ibu sebagai tenaga pendidik, itu kan kesibukan ibu itu sudah banyak di situ. Dan ibu mempunyai anak dan mempunyai keluarga. Bagaimana itu cara ibu membagi waktu, dan bagaimana perasaan ibu ketika harus membagi
keadaan yang tidak mungkin terelakkan lagi di dalam hidup ibu. Ya, jadi itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Ketika kita sudah menjadi ibu rumah tangga, namun kita tetap memilih untuk bekerja, maka kita harus bisa atau mengambil resiko dalam setiap pilihan kita. Jadi misal kita sudah, wah aku sebagai ibu rumah tangga tapi aku tetap berkomitmen nih dengan cita-cita, dengan bekerja. Jadi karena kita memilih, kita harus bisa menerima resiko apa yang terjadi ketika kita harus membagi waktu bekerja dan mengurus rumah tangga. Jadi intinya sudah ada di dalam diri ibu komitmen Ya, dalam mengurus rumah tangga, dalam mengurus perihal yang ada di sekolah, karena tidak mudah kan sebagai kepala sekolah yang mana harus mengurus guru-gurunya di situ dan juga murid-muridnya dan anak orang tua juga diurus. orang tuanya juga, Bu. Sebagai kepala sekolah, Oh itu iya, betul. guru, orang tua, anak yang Karena di PAUD ini beda dengan sekolah yang MI dan ya, karena orang tua harus ikut andil. ya. Iya luar biasa. Kemudian Bu, ketika apa ibu merasakan, wah pencapaian aku ini harus sampai mana gitu? Apakah ini pencapaian, kan ibu tadi bercerita bahwasanya ini memang karena memang dari dulu cita-cita saya ingin sebagai kepala sekolah, dan entah berantah keajaiban bisa menjadi kepala sekolah itu kan sudah tercapai. Tapi sekarang apa pencapaian yang mungkin ibu impikan pada saat ini? Ya, jadi awalnya kan memang dari cita-cita dari kecil ingin menjadi kepala sekolah. Tapi setelah menjalani, ternyata wah, ini bukan masalah cita-cita. Jadi di sini masalah tanggung jawab. Jadi ketika saya mengajar di PAUD, ketika orang kan kuliah, yang ingin dicapai, ingin menjadi guru atau misalnya ingin menjadi PNS. Nah, jadi ketika saya merasakan di dunia ini, jadi rasa yang ingin dicapai tadi adalah bahagia bersama anak-anak. Jadi rasa yang ingin menjadi kepala sekolah, contoh di sini ketika kami sekolahan akreditasi, siswa berkata setelah akreditasi ini mau ngapain lagi di sekolah nggak apa-apa. Nah, jadi apakah kita yang ingin dicapai akreditasi saja? Nah, jadi tidak. Ternyata kita ingin bersama memajukan sekolah, ingin artinya di sini menjadi ladang pahala kita, karena mengajar di PAUD, karena bisa juga saya masuk ngajar, itu bukan main-main. Ketika kita merasa anak itu dari awal nggak bisa ucap salam, itu yang pertama kali mengajarkan ucap salam itu guru di PAUD, kita di guru di PAUD. Nah, jadi rasa bangga hati, wah kita membuat anak bisa itu dari awal tuh luar biasa rasanya. Nah, jadi rasa yang ingin dicapainya sekarang ini tuh adalah ingin memajukan sekolah, ingin diri kita merasa nyaman sudah. Dan itu pencapaian yang luar biasa bagi ibu, luar biasa, dan saya sangat kagum dengan ibu masih muda sebagai kepala sekolah dan bisa membagi kehidupan ibu di antara dua kehidupan, dari sekolah dan di rumah tangga, di masyarakat juga. Nah, mungkin pembahasan ini sepertinya tidak mungkin kita hanya sampai di sini saja. Akan tetapi karena waktu yang tidak
tidak bisa kita ya putar, tidak bisa kita perlambat, maka sepertinya hanya sampai di sini saja dulu podcast kita kali ini. Semoga di lain waktu ada ibu bisa memberikan lagi waktu luang kepada saya untuk berbagi sharing-sharing bagaimana sih mendidik anak bangsa itu dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai kaum muda, sebagai orang yang mungkin bisa dikatakan pemula di dalam dunia pendidikan, karena latar belakang saya sebagai guru pendidik madrasah ibtidaiyah, guru untuk anak-anak. Jadi bisa saya minta saran atau motivasi di dalam hidup saya dari ibu agar saya bisa semangat dalam hal dan dunia pendidikan ini. Sedikit saran dari saya, mungkin ini adalah mungkin dari semangat atau dari motivasi guru saya waktu pertama kali masuk kuliah juga. Jadi kata beliau yang masih saya ingat sampai sekarang, artinya kamu menuntut ilmu itu niatkan benar-benar menuntut ilmu, karena insya Allah dengan niat tulus, ikhlas menuntut ilmu, semuanya akan dicapai. Jangan kita hendak menuntut ilmu misalnya hendak jadi PNS, nah, jadi hendak jadi pengusaha atau apa, intinya Jersidin niatkan sekolah itu menuntut ilmu. Kalau kiat kita menuntut ilmu, insya Allah nang kada hendak kita capai yang tercapai. Jadi sudah membuktikan dari kata-kata Sidinto, dengan niat tulus menuntut ilmu, cita-cita yang kada disangka untuk menjadi kepala sekolah tercapai dengan gamblang, dengan mudah. Yuk kita membangun PAUD, kamu langsung jadi kepala sekolah. Jadi di situ intinya kita niatkan, tanamkan kita untuk menuntut ilmu. Terima kasih banyak kepada ibu. Mungkin ini bisa sebagai pembelajaran bagi saya sebagai kaum muda. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada ibu sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan waktunya, memberikan ilmunya dan lain sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ibu. Jadi saya Ahmad Sawhani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertamu ke tempat ibu, dalam berbincang-bincang kepada ibu. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mungkin itu saja Bu.